Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bakti Rahman, NPM 2003 011 019, Della Octavia, NPM 2003 011 024, dan Nur Rahmawati, NPM 2003 010 046. Dalam video ini, kami akan membahas tentang Islam sebagai produk budaya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Della Octavia. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Nur Rahmawati. Materi yang ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh saya, Della Octavia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kebudayaan dan budaya. Pengertian kebudayaan atau budaya. Kebudayaan atau budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan banyak kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, sistem organisasi sosial. Yang kedua, sistem agama dan upacara keagamaan. Yang ketiga, sistem mata pencarian. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan sistem pengetahuan. Yang kelima, sistem teknologi dan peralatan. Yang keenam, sistem bahasa. Dan yang terakhir, ada seni. Tingkat kebudayaan dibagi menjadi 4, yaitu superkultur, kultur, subkultur, dan kontrkultur. Fungsi kebudayaan juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai ciri kelompok, yang kedua komunitas atau masyarakat, yang ketiga sebagai ekspresi kehidupan sosial, dan yang keempat sebagai prasarana kemaknaan. Nilai dan norma sosial. Nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai dan norma berfungsi untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Macam-macam norma ada 3, yaitu faith, force, dan hukum. Kelahiran Islam dan sentuhan budaya Arab pra-Islam. Yang pertama, Arab saat kelahiran Islam. Islam diwahyukan oleh Allah melalui seorang hamba dan rasulnya, yaitu Muhammad ibnu Abdillah, yang lahir pada 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, bertepatan dengan 29 Agustus 571 Masehi di Mekah. Pada umur 40 tahun, beliau menerima wahyu pertamanya dan menjadi titik awal lahirnya ajaran agama penyempurna agama tauhid dari Ibrahim, yaitu Islam. Melalui dakwah beliau menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Jalan dakwahnya tersebut tidak berjalan dengan mulus, namun banyak cobaan yang diterimanya, yaitu penolakan dan tekanan dari berbagai pihak. Beliau tetap melanjutkan misi suci menyampaikan wahyu Allah kepada manusia tanpa mengenal rasa putus asa. Beliau menghabiskan waktu sekitar 23 tahun untuk berdakwah menyeru kepada Islam. Dengan 13 tahun pertama dilaksanakan di Mekah dan 10 tahun selanjutnya di kota Yasrib atau Madinah. Tujuan dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah adalah penanaman dasar-dasar keimanan dan segala yang berhubungan dengan akidah. Berbeda dengan periode selanjutnya di Madinah, Nabi mulai menerapkan syariah Islam, hukum-hukum dan pembangunan ekonomi sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Poin yang kedua, sentuhan budaya Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Letak geografisnya yang sangat strategis membuat Islam yang diturunkan di Arab atau di Mekah mudah tersebar ke berbagai wilayah. Di samping itu, dengan cepatnya laju perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam,
Meskipun sulit digambarkan secara komprehensif, ciri-ciri utama tatanan Arab pra-Islam yaitu yang pertama, mereka menganut paham kesukuan. Yang kedua, memiliki tata sosial politik tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas. Faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan. Yang ketiga, mengenal hierarki sosial yang kuat. Yang terakhir, kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Di samping ciri-ciri tersebut, Mekah pada pra-Islam sudah terdapat jabatan yang penting seperti dipegang oleh Qusay bin Kilab pada pertengahan abad 5 Masehi. Dalam rangka memelihara Ka'bah, dibentuklah jabatan-jabatan sebagai berikut. 1. Hijabah, yaitu penjaga pintu Ka'bah atau juru kunci. Yang kedua, Sikaya, atau petugas yang diharuskan menyediakan air tawar untuk para tamu yang berkunjung ke Ka'bah, serta menyediakan minuman keras yang dibuat dari kurma. Yang ketiga, Rifadlah, atau petugas yang diharuskan memberi makan kepada pengunjung Ka'bah. Yang keempat, Nadwa, atau petugas yang harus memimpin rapat pada setiap tahun. Yang kelima, Liwa, atau pemegang panji yang dipancangkan di tombak kemudian ditancapkan sebagai lambang tentara yang sedang menghadapi musuh. Dan yang terakhir, Qiyadah, pemimpin pasukan apabila hendak berperang. Yang ketiga, Islam antara gejala sosial dan budaya. A. Pengaruh agama Islam sebagai gejala sosial. Agama Islam yang dibawa Rasulullah mengajarkan akidah yang benar serta lurus. Tetapi, bukan hanya akidah saja yang diajarkan. Agama Islam juga mengajarkan persatuan dan kesatuan umat atau keseimbangan sosial. Adapun gejala-gejala sosial Islam yang berubah yaitu yang pertama, menjunjung tinggi gotong royong. Yang kedua, menolak adanya perbudakan. Yang ketiga, egaliter. Yang keempat, tenggang rasa. Dan yang kelima, saling menjaga dan mengamankan. Yang B, pengaruh agama Islam sebagai gejala kebudayaan. Islam sebagai gejala kebudayaan di dalam peradaban masyarakat sangat banyak. Dilihat dari ajaran tersebut, muncul berbagai kebudayaan yang masyarakat pakai. Di antaranya yang pertama, cara berpakaian Islam. Yang kedua, kebudayaan dalam berjumpa sesama muslim. Yang ketiga, ajaran menjadi pokok Islam. Yang keempat, budaya senantiasa menjadi kebersihan. Yang kelima, menghormati orang tua. Dan yang keenam, bersedekah. Yang keempat, pendekatan pokok dalam studi budaya. Studi budaya memiliki beberapa karakter. Yang pertama, ada kebudayaan itu dipelajari dan diperoleh. Yang kedua, kebudayaan diwariskan turun-menurun. Yang ketiga, kebudayaan berkembang melalui interaksi individu. Dan yang keempat, kebudayaan merupakan pikiran yang mendalam untuk dijadikan simbol. Dalam studi kebudayaan, dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu budaya implisit dan budaya eksplisit. Manfaat melakukan pendekatan budaya terhadap agama. Yang pertama, sebagai alat untuk memahami corak keagamaan, dan yang kedua, untuk dapat mengarahkan dan menambah keyakinan agama yang dipunyai. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.